Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam ibadah Minggu Paskah, marilah kita bersama-sama di dalam bersaat teduh. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, sekarang dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, sekarang dan sampai selamanya. Oh
kita mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup ini. Kami mohon. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani. Ampunilah kami yang berdosa ini, Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepaskan dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian surat 1 Korintus bab 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum bersama-sama kita mendengar dan merasa-rasakan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 21 ayat 1 sampai dengan 6. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut,
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Jikalau ada orang bertanya, apa buktinya jika Yesus bangkit? Apa jawab kita? Mungkin ada di antara kita yang tidak siap jika ada pertanyaan seperti itu. Tapi mungkin juga ada yang memberi jawab, wong iman kok ndadak perlu bukti. Iman itu tidak perlu bukti, tapi dipercayai saja. Mungkin lagi ada di antara kita sekarang ini sedang berpikir-pikir tentang kira-kira kain kafan atau mahkota duri yang dikenakan Tuhan Yesus waktu itu masih ada atau tidak ya? Oh ya, kan katanya telah ditemukan gua makam Tuhan Yesus. Tapi terlepas dari upaya pembuktian itu semua, bagaimana kita sekarang ini bisa yakin jika benar-benar ditemukan bahwa kain kafan, mahkota duri, dan gua makam itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus? Sulit untuk menjawab ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya adalah perutusan Tuhan Yesus Kristus tentang kebangkitannya yang hingga sampai dengan detik ini terus diberitakan oleh orang-orang percaya. Bukti kebangkitan Yesus adalah perutusan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya sendiri yang hingga sampai dengan detik ini terus diberitakan oleh orang-orang percaya. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Berita itu memang tidak mesti berwujud kata-kata, tetapi lebih pada tindakan dan pola perilaku orang-orang percaya yang menyatakan kehendaknya. Sedangkan kehendaknya adalah terwujudnya damai sejahtera
di dunia ini melalui tindakan serta perilaku yang didasarkan oleh kasih. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, saat pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya sedang mengunjungi kubur Yesus. Mereka tak menjumpai mayat Yesus di sana. Namun pertama-tama mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan malaikat itu memerintahkan Maria semuanya untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada murid-murid yang lainnya. Demikian pula untuk yang kedua kali. Mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan sama dengan perintah malaikat tadi, Yesus pun memerintahkan mereka untuk memberitakan kepada murid-muridnya yang lain tentang apa yang terjadi, yaitu tentang bangkitnya Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan bagaimana perasaan Maria dan Maria yang lain saat itu. Jelas mereka sedang dirundung ketakutan yang sangat, sebab kejadian yang mereka alami di pagi itu sungguh-sungguh di luar nalar manusia semuanya. Ada gempa bumi, bahkan di saat mereka pagi-pagi benar sedang berada di kubur. Bagaimana perasaan mereka? Takut dan khawatir. Pasti itu yang dialami. Namun toh, dikatakan dalam Injil kita pada pagi hari ini, bahwa mereka takut sekaligus juga bersukacita. Bersukacita karena mereka berjumpa sendiri dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Di sisi yang lain kita juga bisa merasakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu pasti merasa rendah diri karena mereka hanyalah seorang perempuan yang dianggap manusia kelas 2 waktu itu, yang harus memberitakan sebuah kabar yang sulit untuk dicerna secara nalar manusia. Takut, namun juga sekaligus sukacita mewarnai hati para perempuan itu untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan perasaan yang campur aduk seperti itu, mereka berdua, Maria itu tetap pergi untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lainnya. Berita tentang kebangkitan Yesus yang merupakan inti dari iman Kristen akhirnya sekaligus menjadi tugas perutusan bagi semua murid Tuhan Yesus. Bahkan sampai sekarang ini, perintah untuk memberitakan kabar kebangkitan Yesus juga dikenakan kepada kita semua orang-orang percaya. Kebangkitan Yesus menjadikan setiap orang percaya terketuk hatinya untuk melandasi hidupnya dengan perintah Yesus, yaitu kasih. Setiap tindakan orang Kristen yang didasarkan pada kasih
merupakan upaya pembuktian dan sekaligus untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, sudahkah sebagai pengikut Kristus kita telah turut membuktikan kebangkitannya dengan menjalani kehidupan yang didasarkan kasih? Atau tidak sadarkah kita, jika selama ini menjadi orang Kristen, kita sebenarnya diutus untuk memberitakan kebangkitannya pula dengan tindakan kasih? Jika demikian, masihkah kita akan hidup semau kita sendiri? Sama seperti saat kita belum mengenal dan dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam perutusan yang jika dihitung-hitung secara manusiawi, yang biasanya didasarkan pada untung rugi, pasti kita akan merasa rugi. Karena ikut Kristus tidak mendapat apa-apa, tetapi malah sering harus kehilangan sesuatu. Ada kekhawatiran, ketakutan di situ. Tetapi jika kita melihat pengharapan yang Yesus berikan kepada kita, alangkah sukacitanya hidup di dalam Tuhan. Karena sama seperti yang dirasakan para wanita, para perempuan yang saat peristiwa Paskah waktu itu hadir di kubur Yesus. Sekarang pun dalam memberitakan kabar kebangkitan Yesus dalam hidup sehari-hari kita sering diwarnai kekhawatiran, ketakutan akan keberadaan diri kita, kekuatan kita, apa yang dimiliki oleh diri kita. Namun sebenarnya juga di dalam hati ini meluap-luap suatu sukacita. Karena kita dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, meneruskan karyanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sama seperti sekarang ini, di saat masih merebaknya virus corona, secara iman kita merasa rugi, tidak dapat melaksanakan pengenangan akan kematian Yesus dan kebangkitannya melalui sakramen perjamuan kudus. Di antara kita hidupnya ada yang terdampak secara langsung dengan adanya penyebaran virus ini. Karena usaha dan penghasilan kita berkurang, bahkan ada yang sudah mulai bangkrut. Di saat seperti ini, kita diajak oleh gereja untuk tetap memperhatikan mereka yang ada di sekitar kita yang tidak lebih beruntung daripada hidup kita saat ini. Kita diajak dalam satu program diakonia gereja di saat corona. Bagaimana tidak khawatir akan hidupku sendiri saat ini? Hidupku juga sedang ketar-ketir saat ini. Tetapi yakinlah bahwa tugas perutusan yang sedang kita emban saat ini, selain memunculkan kekhawatiran, ketakutan, namun juga di balik semua itu kita yakini ada sukacita besar yang menanti kita semua. Yakinilah itu bersama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa.
Selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, dengan meletakkan tangan kanan di dada kita masing-masing, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, masihkah kita mengingat akan ikrar tentang sikap dan sifat hidup yang ingin kita kurangi dan bahkan kita hilangkan di masa-masa Prapaskah? Dan itu semua kita rasakan sebagai wujud puasa kita di hadapan Allah. Sudahkah apa yang kita ikrarkan benar-benar menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali dari hidup kita? Sehingga benar-benar ada pembaharuan dalam hidup ini? Karena itu, di hari Paskah kita mengakhiri puasa kita. Kita akan membakar ikrar kita sebagai wujud tekad kita bersama-sama untuk benar-benar meninggalkan sikap dan sifat kita yang tidak baik itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini
kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan cara hidup mereka yang lama dan sulit untuk memperbaruinya. Ya Tuhan, tolonglah mereka, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan beban kehidupan mereka dan bergumul dengan persoalan-persoalan dalam kehidupan berkeluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolonglah mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Terutama di saat-saat kami, umat-Mu di seluruh belahan dunia ini, masih berjuang untuk melawan merebaknya virus corona yang membahayakan kehidupan. Tolong Tuhan berikan kebijaksanaan bagi kami semua, dan mampukan kami dapat menghadapinya dan selalu berpengharapan hanya kepadamu. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah berusia lanjut, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkan doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya, demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita
atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, marilah persembahan ini kita serahkan ke dalam Tuhan dalam doa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan, menghaturkan persembahan ini.
Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami mohon. Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan seperti pada permulaan, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, undurlah dari tempat ibadah kita masing-masing saat ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Demikian. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah.